Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Kita sampai di Bukhara. Apa kegiatan kita di Bukhara ini, Ziarah 7 Masyayikh. Mulai daripada Syekh Abdul Khalid Al-Jawani hingga Syekh Arif Al-Quri, Syekh Anjir Faknawi, Syekh Ali Ramitani, Syekh Bobo Samasi, Syekh Amir Kulal dan Hazrat Al-Imam Muhammad Ibni Muhammad Bahauddin Naqshbandi. Bukhara, perjalanan spiritual para sufi, para pengamal tarekat Naqshbandi dari berbagai negara, dari Malaysia, dari India, dari Indonesia. Dari Indonesia banyak, dari Riau. Mursyid tarekat Naqshbandi juga ikut, Buya Alaidin. Kami naik bus dulu, guys. Ayo kita jalan. Driver kami. Rahmat. Guys, kami sudah berada di dalam mobil di Bukhara. Dan sekarang kita akan jalan di Bukhari yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Karim. Kita akan mengunjungi berziarah ke 7 makam pengamal tarekat, mursyid dari tarekat Naqshbandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amba hormati mursyid awak, buya-buya, mohon maaf tidak disebutkan satu-satu. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya ikut festival Naqshbandi ini lebih banyak mau mendengar. Yang akan kita kunjungi ini makamnya namanya Syekh Abdul Khalid Al-Rujdwani. Dalam silsilahnya nomor 10. Kalau yang semalam Syekh Ubaidillah Al-Ahrar yang ke-19. Syekh Bahauddin Naqshbandi yang ke-16. Saya tidak berceramah, saya hanya membacakan buku saja. Nama bukunya Al-Mawahib As-Sarmadiyah fi Manaqib As-Sadah An-Naqshbandiyah. Saya meriwayatkan kitab ini dari Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi. Saya menerimanya dari Mesir. Buya, kita kini di makam siapa kok, Buya? Kita kini berada di makam Abdul Khalid Al-Jawani. Di salah satu masjid tarekat Naqshbandi yang nomor ke-10. Beliau adalah orang-orang yang terkemuka dalam bidang tarekat dan salah satu jalur yang harus kita kenali sebagai jemaah supaya kita menyambung sanad kita kepada Nabi. Beliau dari saudara beliau namanya Syekh Muhammad Diyauddin Al-Kurdi, dari saudaranya namanya Syekh Muhammad Abdurrahman Najmuddin Al-Kurdi, dari ayahnya namanya Syekh Najmuddin Muhammad Amin Al-Kurdi, dari Syekh Salamat Azami, dan dari penulis kitab ini namanya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi An-Naqshbandi. Wa bihadzal sanad ajaztu riwayatahu anni li jami'il muslimin wal muslimat. Baik, ambo bacakan. Wulida fi Ghujduwan. Syekh Abdul Khalid ini lahir di Ghujduwan. Cara membacanya bil dhammil ghain. Huruf ghainnya dibaca dhammah. Jadi kalau ada yang membaca gha keliru. Wa sukunul mim. Jimnya dibaca sukun. Kemudian dal maftuhah. Dalnya dibaca fathah. Ghujdawan. Wawnya dibaca fathah. Ghujdawan. Jadi cara membacanya Ghujdawan. Beliau lahir di kampung namanya Ghujdawan. Jadi Ghujdawan ini nama kampung. Sittata farasikh min Bukhara. Jauhnya 6 farsakh dari Bukhara. Kita tadi udah sampai di Bukhara dan sekarang menuju Ghujdawan. Mansya'uhu, disitulah beliau lahir, besar, wa madafanuhu, dan meninggal pun di Ghujdawan. Kita akan berziarah
dan mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin. Wa nasabuhu syarifu yattasilu bil imami Malikin. Nasab beliau bersambung sampai kepada Imam Malik bin Anas. Jadi beliau ini keturunan Imam Maliki. Imam Malik bin Anas yang makamnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa kana waliduhu Syekh Abdul Jamil imaman min akabiri ulama. Dan ayah beliau namanya Syekh Abdul Jamil. Beliau adalah seorang ulama besar, ulama mulatiyatir Rum fi zahir wal batin. Di negeri Rum itu, maka beliau ini, ayahnya ini Syekh Abdul Jamil adalah ulama zahir dan ulama batin, ulama fiqih dan ulama tasawuf. Adapun emaknya wa walidatuhu min banatil muluk, emaknya adalah keturunan dari anak bangsawan raja-raja. Ayahnya ulama, emaknya raja-raja. Allahu Akbar. Rahala walidahu ila ma wara'an nahri. Lalu kemudian ayahnya ini merantau dari Rum ke negeri ini, negeri Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan. Ini negeri disebut dengan ma wara'an nahri, negeri di belakang sungai. Maksudnya negeri di belakang sungai Jihud namanya. Dulu sebelum Islam nama sungai itu Sungai Heksos. Jadi negeri ini disebut dengan Transoksania. Setelah Islam datang berubah namanya menjadi Bilad Ma Wara'an Nahri, negeri-negeri di belakang Sungai Jihud. Lalu kemudian setelah mereka menetap di Ghujdawan, wa qad ra'a al-Khidra, ayahnya ini berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wa sahibahu, dan tidak hanya jumpa sekali tapi bersahabat. Wa basyarahu, dan memberikan kabar gembira. Wahai Syekh Abdul Jamil, nanti kau akan punya anak. Anakmu itu akan menjadi wali. Itulah dia, anak itu diberi nama Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Wa sammahu bihadzal ism, nama ini pun dari Nabi Khidir alaihissalam. Wa kana tahsiluhul uluma fi Bukhara. Beliau belajar ilmu, belajarnya di Bukhara. Nah, jadi kampungnya di Ghujdawan, datang dia ke Bukhara, tempat kita turun naik kereta tadi, belajar di sana kepada seorang ulama namanya Syekh Al-Allamah Sadruddin Quddisa sirruhu. Walamma bara'a fil ulumi zahirah, setelah dia hebat dalam ilmu-ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ishtaghala bil mujahadat. Dia pun mulai mujahadah. Mujahadah melawan hawa nafsu, macam kita disuluk, itu disebut dengan mujahadah. War riyadat, dan dia melakukan riyadah. Kita tidak makan daging, kemudian tidak menengok orang di luar, berkurung dalam kelambu, itu riyadah. Riyadah syaqqah, riyadah yang berat. Wa tahsilal ulumi al-batinah, dan dia mulai mencari ilmu-ilmu yang bersifat batin. Dzukira annahu kana yaqra'u tafsir al-Qur'an. Lalu suatu ketika dia membaca ayat Quran di depan gurunya tadi, sampailah pada ayat surat Al-A'raf 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan tadarru', rendah hati, dan khufyah. Khufyah inilah asal zikir khafi. Macam mana cara berzikir khafi itu? Lalu kemudian ditanyanya gurunya Syekh Sadruddin, ma haqiqatu zikril khafi? Wahai tuan guru, apa hakikat zikir khafi itu? Macam mana cara zikir khafi itu? Wa kaifa tariquhu? Bagaimana cara melakukannya? Kata Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, fa innal 'abda, seorang hamba, idza dzakara bil jahri, kalau dia berzikir jahar, wa bi tahrikil a'dha, kalau bergerak mulutnya, bergerak lidahnya, yattali'un nasu alaihi, bisa ditengok orang. Saya misalnya berzikir la ilaha illallah, orang nampak mulut saya, mendengar suara saya. Wa in dzakara bil qalbi, kalau dia berzikir dengan qalb, dengan hati, fa inna syaitana yattali'u alaihi, kalau berzikir dengan hati bisa ditengok setan.
Jadi macam mana cara zikir khafi? Liqaulihi, karena Nabi bersabda, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Karena setan itu mengalir dalam badan manusia macam mengalirnya darah. Jadi kalau saya berzikir khafi dalam hati, setan tahu. Faqala lahu syekh, apa kata Syekh Sadruddin? Inna hadza ilmun ladunni. Yang kau tanyakan ini ilmu ladunni, aku tak bisa menjawab. Wa insyaallah, kalau Allah mau mengasihi engkau ilmu ini, yujmi'aka Allahu ala ahadin min awliyaihi. Nanti engkau dijumpakan Allah dengan wali. Fayulaqqinuka dzikral khafi. Wali itu yang akan mentalkinkan engkau zikir khafi. Fakanal khawajah. Khawajah ini kalau bahasa Parsi, kalau bahasa kitanya buya, ustaz. Qaddasallahu sirrahu yantazir wuqu'a hadhil bisyarah. Dia menunggu kapan agaknya nanti jumpa dengan wali yang akan mengajarkan ini. Hatta sampai akhirnya jumpa. Ja'al Khidir. Ja'al Khadir. Kita selalu menyebut Nabi Khidir yang masyhur. Khadir, Nabi Khadir. Ja'al Khadir alaihi salam. Datanglah Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Anta waladi. Wahai Abdul Khaliq Al-Wajdawani, anta waladi. Engkau adalah anakku. Walaqqanahu, maka ditalkinkannya lah kepada Syekh Abdul Khaliq tadi al-wuquf al-adadi. Itulah dia wukuf adadi. Wukuf adadi dalam tarekat Naqsabandiyah. Jadi yang memasukkan wukuf adadi dalam tarekat Naqsabandiyah itu adalah Syekh Abdul Khaliq Al-Wajdawani. Kalau kau laksanakan wukuf adadi ini, manusia tak tahu, setan pun tak tahu. Macam mana cara wukuf adadi itu? Bersuruh lah, ikutlah bersuruh. Wa'allamahu dzikral khafi. Lalu kemudian diajarkan pula lah zikir khafi. Dua, wukuf adadi dan zikir khafi. Wa huwa annahu amarahu. Bagaimana cara Nabi Khidir menyuruh Syekh Abdul Khaliq? An yanghamisa fil ma'. Disuruhnya masuk ke dalam air, berendam ke dalam air fil ma'. Wa yadhkuru biqalbihi. Lalu kemudian hatinya berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala kama amarahu. Maka Syekh Abdul Khaliq Al-Wajdawani masuk ke dalam air, berzikir di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagaimana diperintahkan oleh Khadir alaihi salam, Sayyidina Khadir. Wa dawama alaihi fa hasala lahu al-fathul azim. Maka terjadilah futuh. Futuh artinya dibukakan Allah hijab, terbuka pintu hati, dapatnya lah zikir itu. Wal jazbah. Jazbah artinya, asal kata jazbah tertarik. Orang yang sudah ditarik Allah hawa nafsunya namanya majzub. Majzub. Contoh jazbah ini begini. Waktu waqala niswatun fil madinati mura'atul azizi turawidu fataha. Perempuan-perempuan di kota mengejek istri Aziz, Zulaikha, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata mereka? Tengok tuh, istri Aziz sudah jatuh cinta kepada Yusuf. Lalu kemudian datanglah istri Aziz ini, dikasihnya mereka buah dan kasihnya pisau. Waktu keluar Nabi Yusuf itu, qatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong tangan mereka. Waktu mereka memotong tangan mereka itu dalam keadaan tertidur atau terjaga? Terjaga. Itu namanya jazbah. Ditarik Allah sampai tak sadar, sampai bukan buah yang dipotong, tangan terpotong. Jadi orang yang jazbah itu bukan dia kehilangan kesadaran, bukan dia mati, bukan dia pingsan, dia hidup, tapi ditarik Allah keinginannya terhadap dunia. Itu penjelasan singkat tentang jazbah. Summa tasalsalat hadhil jazbah bidzikril khafi. Kemudian dia teruslah merasakan jazbah ini dengan zikir khafi indal khawajkan, ketika melaksanakan khawajkan dalam istilah tarikat Naqsabandiyah. Lalu kemudian awwalu man ishtaghala bidzikril khafi fi hadhihi tariqah. Orang pertama yang mengamalkan zikir khafi dalam tarekat Naqsabandiyah adalah Syekh Abdul Khaliq Al-Wajdawani. Walidzalika kana raisuha, beliaulah raisnya, pemimpinnya.
Thumma lamma qadimal ghaus ar-rabbani sayyidana Yusuf al-Hamadani Bukhara lazima khidmatahu muddata iqamatihi. Lalu kemudian ketika datang seorang wali Allah bernama Syekh Yusuf al-Hamadani, guru beliau. Ketika Syekh Yusuf al-Hamadani datang ke Bukhara, lalu kemudian Syekh Abdul Khaliq al-Ujdawani berkhidmah melayani semua urusan Syekh Yusuf al-Hamadani selama di Bukhara. Apa kata beliau? Lamma balagtu 22 sanah, ketika saya berumur 23 tahun, kata Syekh Abdul Khaliq al-Ujdawani, Awsa al-Khidir alaihi salam, lalu kemudian Nabi Khidir berpesan kepada Syekh Yusuf al-Hamadani. Syekh Yusuf al-Hamadani ada dalam silsilah. Apa kata Khidir alaihi salam? Wahai Yusuf al-Hamadani, tolong engkau didik Abdul Khaliq al-Ujdawani. Falamma qadima Bukhara, ketika Syekh Yusuf sampai ke Bukhara, ataitu ilaih, aku datang kepadanya. Wa baqaitu bi khidmatihi, dan aku menjadi pelayannya. Hatta ada ila Khurasan, sampai Syekh Yusuf kembali ke Khurasan. Khurasan sekarang di Iran. Walam ya'murni illa ada abqi ala ma laqananil Khadir alaihi salam. Tapi Syekh Yusuf tak ada membagi aku zikir apa-apa. Dia hanya mengatakan, engkau tetap dalam zikir yang sudah ditalkinkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu kemudian kita lanjutkan. Ini diantara wasiat dari Syekh Abdul Khaliq al-Ujdawani, wasiat beliau. Dan saya sudah baca biografi ini. Di antara yang paling panjang biografinya ditulis oleh Syekh Amin Al-Kurdi adalah Syekh Abdul Khaliq al-Ujdawani. Beliau yang paling panjang riwayat-riwayat. Ini nasihat beliau. Saya waktu membaca nasihat ini banyak saya kena di sini. Ya bunayya, wahai anakku. Apa kata dia? Usika bi tahsilil ilmi wal adab. Hendaklah engkau mencari ilmu, tapi jangan hanya ilmu, tapi juga adab. Saya tengok dulu ke belakang. Kalau udah tertidur saya berhenti. Masih bangun lagi. Tahsilil ilmi wal adab. Jadi ini untuk membantah bahwa orang tasawuf tak berilmu. Orang tasawuf itu alim. Wal adab, dan adab yang ketiga wa taqwallah, bertakwa kepada Allah. Nah, ini kunci orang tasawuf. Pertama ilmu, yang kedua adab, takwa. Kalau ada orang tasawuf berilmu sombong, bukan orang tasawuf. Bukan orang tasawuf. Wal adab wa taqwallah. Wattabi' athar as-salafis salih, ikuti asar salaf. Jadi kalau ada orang salafi mengaku salaf, kita yang salaf. Karena kata dia, ikut asar peninggalan ulama salafis salih. Salaf artinya orang yang hidup 3 abad pertama. Berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Satu abad sesudah itu, satu abad sesudah itu. Dan kita ini pengikut ulama salaf. Walazim as-sunnata wal jamaah, hendaklah engkau mulazamah, lazim dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh Ali Jum'ah, kalau disebut ahlus sunnah wal jamaah, itu artinya kita dua. Kalau tidak mengikut Imam Abul Hasan al-Ash'ari, maka mengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itulah yang makamnya kita ziarahi semalam, makam Abu Mansur al-Maturidi. Memang kita ini agak aneh juga sedikit. Kita mengikut Imam Ash'ari, tapi kuburnya yang sudah kita ziarahi Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nampaknya perlu dibuatkan ziarah ke makam Imam Ash'ari ya. Nah. Lalu kemudian waqra al-fiqha, baca fikih. Ini untuk menafikan tuduhan orang mengatakan orang tasawuf tak belajar fikih. Waqra al-fiqha, baca fikih. Baca fikih sesuai mazhab kita. Kalau kita mazhab Syafi'i, dari mulai kitab kecil Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, sampai kepada Mahalli, dan itulah yang dibaca di Pondok Darussalam Batu Besuran. Untuk membantah kalau ada orang mengatakan orang tasawuf tak belajar fikih. Tengok dulu, belajar fikih. Wal hadis, ini orang tasawuf belajar hadis. Wat tafsir, orang tasawuf belajar tafsir. Wajtanib, jauhi as-sufiyatal jahilin, jauhi orang tasawuf yang jahil. Orang yang mengaku-ngaku tasawuf tapi tidak bersilsilah, tidak bermursyid. Ini kata dia, jauhi orang sufiyatal jahilin.
Walazimis salata bil jamaah. Ini untuk membantah yang mengatakan orang tasawuf tak sembahyang lagi. Jangan ikut tasawuf. Tasawuf ini tak sembahyang. Apa kata Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani? Walazim as-salata bil jamaah. Hendaklah engkau lazim, mulazamah, jangan tinggal solat berjamaah. Orang Naqsyabandiyah tak meninggalkan solat berjamaah. Lalu kemudian apa kata beliau? Bisyartin, tapi dengan syarat Allah takuna imaman, jangan jadi imam. Kecuali guru-guru mursyid. Guru mursyid jadi imam. Buya-buya imam. Ini kita yang imam. Wala muazzinan, jangan azan. Maksudnya anak-anak pelajar-pelajar suruh azan, tapi yang baru berjalan di awal suluk ini, apa tujuannya? Kalau ditanya apa hikmahnya? Saya sendiri merasakan kalau awak imam, itu muncul dalam hati itu. Kalau bacaan hafalan yang paling mantap nih. Jadi ini menjaga hati. Begitu juga kalau kita azan, suara kita merdu, itu kena hati. Ini kan tasawuf, ini menjaga hati. Wa iyyaka wasyuhrata, jangan sampai viral. Ini kona yang bagus. Wa iyyaka wasyuhrata, jangan terkenal. Fa innahu afatun, karena syuhrah, masyhur, itu kata dia penyakit. Bisa kita kena penyakit hati. Saya sebetulnya tadi mau saya lewatkan ini karena kena ke saya. Wa kun wahidan minan nas, jadilah macam orang manusia biasa saja. Cuman orang-orang kebanyakan, begitulah kita. Wala tamil liman sibin, jangan hatimu condong untuk mendapatkan jabatan. Walau kana mahmudan, walaupun jabatan itu mahmud, terpuji. Kal qadha, seperti menjadi hakim. Wal fatwa, menjadi mufti. Wala takun kafilan, jangan engkau menjadi kafil. Misalnya ada anak yatim, lalu saya menjadi kafil untuk menanggung, mengurus urusan makan minumnya, saya menanggung. Kenapa? Karena takut makan syubhat atau makan terminum. Wala wasiyan, jangan mau menerima wasiat. Misalnya ada orang meninggal, lalu kemudian diwasiatkan ke saya, ustadz lah yang mengurus ini kebunnya ini sampai nanti anak ini akil balik, baru ustadz balikkan ke dia. Takut termakan haram. Wala tushib al-muluka, jangan berkawan dengan pejabat. Apalagi menjadi jurkam, jadi kena juga. Wa abna'ahum, dan anak-anak. Kenapa? Karena takut rusak hati, rusak makan dan lain. Wal marada, ini maksudnya anak laki-laki yang belum tumbuh janggut, belum tumbuh kumis, yang mirip dia macam perempuan, takut rusak hati. Wan nisaa, perempuan yang tidak mahram. Wal mubtadi'ata, jangan berkawan dengan pelaku bid'ah. Wal awam, jangan terlalu banyak berkawan dengan orang banyak. Karena berkawan dengan banyak orang ini, hati kita jadi sibuk, lupa kepada Allah. Uzlah ini uzlah. Wala tabni zawiyah, wala tabni zawiyah, kata dia jangan engkau bangun. Ini maksud wasiatnya ini adalah walahu risalatun, risalah wasiat katabaha li waladihi al-qalbi al-mubarak, yang dia tulis untuk anaknya Syekhul Awliya Al-Kabir, tulis nama adab tarekat dan nasihat. Maksudnya waktu di awal-awal masuk suluk, itu maksudnya. Tapi kalau sudah istiqomah, sudah kuat, silakanlah, silakan. Ini untuk menguatkan hati, ini takut rusak. Wala tabni zawiyah, jadi agak beda tempat kita. Kalau di Arab, di Maroko, mursyid-mursyid yang membangun tempat suluk itu namanya zawiyah. Wala tajlis biha, jangan duduk di situ. Wala tasma' al-anram, jangan dengarkan lantunan lagu-lagu. Karena lantunan lagu-lagu itu juga maksudnya lagu-lagu yang tak baik, itu bisa merusak hati. Fa inna kasratas sama'i, karena banyaknya mendengar lantunan itu, tulidun nifaqah, melahirkan sifat munafik dalam hati, wa tumitul qalbi, mematikan hati. Jadi dia mau hati kita ini busuk hanya berzikir saja, zikir khafi.
Wala tungkir ala ashabis sama li'annahum kasirun. Tapi kalau engkau tengok ada orang yang suka melantun-lantun itu, jangan engkau ingkari karena jumlah mereka banyak. Wa qallilil kalam, jangan banyak cakap. Nah, ini saya menerjemahkan aja. Asal udah habis bahan ini saya pun berhenti nih. Wa qallilil kalam, jangan banyak cakap. Ini nanti kalau Bapak Ibu nampak Ustadz ini tak banyak cakap ini. Ini sedang mengamalkan ini. Wa ta'am, jangan banyak makan. Nah, alhamdulillah kita selama perjalanan ini tidak banyak makan karena lauk tak sesuai. Wal manam, jangan banyak tidur. Ini kena kita nih, sikit-sikit tidur. Wafar minan nas firaraka minal asad. Fir, larilah engkau dari manusia sebagaimana engkau lari dari singa. Karena kalau udah jumpa manusia banyak bercakap, hati lalai. Lari kalau nampak manusia lari macam engkau lari dari singa. Walzim al-khalwah, hendaklah engkau selalu berkhalwah, bersunyi-sunyi bersama Allah, bersuluk khalwah. Wa aklal halal, jangan makan haram. Karena kalau makan haram jadi darah masuk ke jantung, naik ke otak, rusak hati, rusak otak. Watrukis syubhat, hindari yang syubhat, yang samar-samar, ragu-ragu, apalagi yang haram. Illa inda darurah, kecuali dalam keadaan emergensi darurat. Farubama ghalaba alaika talabud dunya wa fi talabiha yudhibu dinaka wa imanaka. Kalau mencari dunia menyebabkan hilang agamamu dan hilang imanmu, itu maka jangan. Wala tadhak kasiran, jangan banyak ketawa. Fa inna kathratat dhahki tumitul qalba. Karena banyak ketawa itu mematikan hati, mati hati. Wala tahtakir adan, jangan mengejek orang. Itu kenapa orang tasawuf tak ada ngejek orang, karena dia sibuk dengan aib hati. Wala tuzayyin zahiraka, jangan engkau hiasi zahirmu. Zahir biasa-biasa saja, jangan terlalu banyak hias-hias. Lianna tazyina zahir min alamati iflasil batin. Karena banyak berhias-hias dengan zahir, ini menunjukkan bahwa batinnya itu iflas, rugi. Wala tujadil khalqa, jangan berjidal, jangan suka bertengkar. La tujadil, jangan berjidal, jangan berkelahi. Wala tas'al ahadan syai'an, jangan minta-minta pada makhluk, minta pada Allah. Wala ta'mur ahadan bihidmatik, jangan suruh orang melayani. Tolong ikut, jangan. Wakhdim al-masyayikh, berkhidmahlah untuk masyayikh, untuk mursyid-mursyid, untuk khalifah-khalifah, untuk guru-guru awak, berkhidmahlah awak. Bil mal, dengan harta. Wal jah, dengan kekuasaan. Wal badan, dengan badan. Tak bisa dengan harta, tak bisa dengan kuasa, dengan badan. Tolong. Wala tungkir ala af'alihim, jangan engkau mengingkari perbuatan mereka. Fa innal munkir alaihim la yanju, karena orang yang mengingkari guru tak selamat. Wala tartar bid dunya wa ahliha, jangan kau tertipu dengan dunia dan isinya. Wa yanbaghi an yakuna qalbuka mahzunan, senantiasa hatimu serasa sedih karena tak dapat rahmat Allah, sedih karena belum mencapai target-target ibadah. Wa maghmuman, senantiasa engkau merasakan susah hati. Wa badanuka maridhan, badanmu terasa sakit. Wa ainuka bakiyatan, matamu meneteskan air mata. Wa amaluka khalisan, dan amalmu ikhlas karena Allah. Wa du'auka bitadarru, hendaklah engkau berdoa dengan merendahkan hati kepada Allah. Wa libasuka, hendaklah pakaianmu itu khalqan, pakaianmu adalah akhlak. Khuluqan, pakaianmu adalah akhlak, berpakaian dengan akhlak. Wa rafiquka al-faqr, sahabatmu adalah kefakiran, senantiasa merasa kurang zikir, kurang amal, kurang ikhlas. Wa bida'atuka al-fiqh, kalau engkau bawa bahan-bahan, barang-barang persiapan, maka barang-barang yang kau bawa adalah ilmu. Wa baitukal masjid, rumahmu adalah masjid. Wa mu'nisukal haq, sedangkan temanmu
yang selalu bersamamu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Khaliq Al-Wajdawani. Itulah agaknya yang dapat saya terjemahkan, saya bacakan. Yang baik datang dari Allah. Mohon maaf, mohon izin kepada tuan-tuan guru, tuan-tuan musik. Banyak kurang adab, kurang sopan santun, tidak sesuai dengan adat tarekat Naqsyabandiyah. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.